alaihi adatul harb. Para malaikat tersebut membawa alat-alat perangnya. Allahu Akbar. Akhadhatil ma'rakah hadzan jadidan. Akhirnya yang tadinya kaum muslimin tertekan, mulai tekanan peperangan ini berubah. Mulai mereka dengan mudah dapat memukul balik para kaum musyrikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, meneruskan pembahasan kita dari sirah Ghazwah Al-Badr, ya, perang Badr Kubra. Ya. Kemarin kita telah jelaskan kondisi yang telah akhirnya mau nggak mau dihadapi oleh para kaum muslimin, dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para kaum muslimin, yang dimana mereka berangkat keluar tidak berniat untuk melakukan peperangan, tidak juga dengan persiapan peperangan, hanya untuk menjegal kafilah dagang yang datang dari Syam. Tapi qadarullah, ternyata para kaum musyrikin bergelak dengan kekuatan full dari Mekah dan menghampiri pasukan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita telah mendengar kemarin bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, baik muhajirin ataupun ansar radhiyallahu anhum ajmain, telah menegaskan kesiapan mereka dan kekuatan iman mereka untuk ikut apapun keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemanapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa mereka. Ya, mendengar ketegasan, kesiapan, keridhaan para sahabat muhajirin dan ansar ini, kuatlah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita udah ceritakan juga bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak enak sama kaum Ansar, karena perjanjian kaum Ansar dengan Rasul dan para kaum muhajirin adalah agar para kaum Ansar menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para kaum muhajirin di dalam kota Madinah, tidak di luar kota Madinah. Sementara ini terjadi di Badr, di luar kota Madinah. Dan dari 317 kaum muslimin yang ikut bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mayoritas adalah golongan Ansar. Kaum muhajirin yang ikut di situ cuma 68 orangan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak enak sama golongan Ansar, tapi setelah mendengar ketegasan yang disampaikan oleh Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu, yang kita katakan kemarin Siddiqul Ansar, ya, sebagaimana Abu Bakar Siddiq al-Muhajirin, Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu, yang ihtazza li mauti Sa'ad arsyur Rahman, yang dimana arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar karena kematiannya Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz itu radhiyallahu anhu mewakili para kaum Ansar, menegaskan kesiapan mereka, keridhaan mereka untuk ikut kemanapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa mereka, dengan ungkapannya yang indah yang kemarin telah kita bacakan, ya, di pertemuan pertama. Nah, mendengar itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semakin yakin dan kuat untuk mengambil sikap menghadapi para kaum musyrikin di Badr. Ya. Maka langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yurdim bi'ran ba'da bi'rin hatta yasil ila aqrab bi'rin min jaish Quraisy. Thumma yasna'un al-hawd hatta yashrabun al-muslimun wa la yashrabun al-musyrikun. Langkah pertama yang Nabi lakukan Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terus mengubur sumur demi sumur yang ada di sekitar sana sampai kepada sumur yang paling dekat kepada barisan kaum musyrikin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membuat haud, yakni tempat air besar seperti
ya, tempat penampungan air yang besar agar dikumpulkan air semua di sana sehingga para kaum muslimin dapat minum dari situ. Ya. Summa sana'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-arish. Kemudian para kaum muslimin membuat arish, membuat tandu seperti kamar yang dapat diangkat gitu. Para kaum muslimin membuat hal demikian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang. Ya. Ini diambil juga dari idenya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat kecintaan para sahabat kepada Rasul. Dia berkata, "Takunu fihi wa naj'al lakal mati." Ya Rasulullah, biar kau di situ saja, sudah. Di tandu tersebut. Dan kami akan persiapkan kuda yang paling cepat untukmu. Wa idza wajadta al-inkisar fina wa raqibu aktafana kunta 'ala al-mati ila al-Madinah. Dan apabila kau melihat ternyata kita telah patah dan kita telah diinjaki oleh mereka, yakni pasukan kita kalah, kau langsung naiki kuda tercepat itu dan larilah ke Madinah. Falhaq bi ashabina wa ashabik. Bergabunglah bersama para sahabat kami dan para sahabatmu yang berada di Madinah. Fahamauta min kulli syai. Sehingga kau terlindung dari segala hal. Wa in kanat allati tuhib. Namun apabila kejadian yang terjadi ternyata sebaliknya, kita yang menang melawan kaum musyrikin tersebut, falillahil hamdu wal minnah, maka segala puji dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fada'a lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil khair. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan bagi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, kejadian tersebut terjadi Lailah 17 min Ramadan. Kejadian tersebut terjadi sampai hari 17 Ramadan, malam Jumat kebetulan. Ya. Tahun kedua Hijriyah. Ya. Di situ Nabi SAW sepanjang malam terus bersimpuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan kemenangan. Wa min huna ya'tin nasr. Dan hakikatnya demikianlah kemenangan. An-nasr ya'ti min indillah. Kemenangan hakikatnya datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. La minal ard. Kemenangan tidaklah datang dari bumi, tapi Allah berikan kepada kaum manapun yang Allah kehendaki dengan segala hikmahnya. Ya. Allah berfirman, "Wa man nasru illa min indillah." Sungguh tidak ada kemenangan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yani kalaupun kemenangan tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi para kaum musyrikin, maka kemenangan tersebut memang Allah kehendaki bagi mereka dengan segala hikmahnya. Ya, tidak ada kemenangan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Iyansurkum Allah fala ghaliba lakum." Apabila Allah yang telah memenangkan kalian, menolong kalian, maka tak ada satu kaum pun yang dapat mengalahkan kalian. Wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Dan apabila Allah meninggalkan kalian, maka siapa lagi yang dapat menolong kalian selain Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah layaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Ya. Jadi sekali lagi kejadian tersebut 17 Ramadan, ya, malam Jumat. Nabi SAW dakhala Arishah. Nabi pun SAW memasuki tentnya, memasuki tempat yang dibuatkan oleh para sahabat baginya. Yad'u wa yatadarra. Terus Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah. Pada saat itu anzalallahu alaihim fi tilkal lailah as-sakinah. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada barisan kaum muslimin sakinah, peace, ketenangan hati tiba-tiba. Ya. Sehingga mereka semua berada dalam kata yan'asun, mereka semua mengantuk luar biasa, fayanamun, padahal lagi dalam kondisi tegangnya 317 melawan 1000 lebih pasukan kaum musyrikin. Harusnya berada mereka dalam kondisi yang paling
kenceng lehernya nih, tapi justru mereka begitu tenang dan bahkan tidur mereka dengan nyenyak malam itu. Wal adu bariz, padahal musuh mulai muncul dan menampakkan barisannya dan kekuatannya. Musta'idun, dan mereka siap untuk berperang dengan kaum muslimin. Sementara para kaum muslimin justru mengantuk dan mereka tidur semua terlelap. Anzala alaihim nu'asa, Allah turunkan pada mereka rasa kantuk, yaghsyah wa yaghsya ashabuh, yang membuat Rasul tertidur dan para sahabatnya tertidur, radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Dan kemudian juga Nabi SAW sebelum tertidur itu, tadi kita katakan tulal lail, sepanjang malam terus yatadarra, terus bersimpuh dan memohon ampun, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya, wa yaqul, dan dia terus berkata, yakni di dalam doanya sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad, Allahumma hadhihi Quraisy, ya Allah, lihatlah para kaum Quraisy tersebut, qad atat bi khuyalaiha wa fakhriha, mereka telah datang dengan seluruh kesombongannya dan seluruh keangkuhannya, tujadiluka wa tukadzibu rasulak, mereka menentangmu dan mengingkari Rasulmu. Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani, ya Allah, aku mohon pertolonganmu yang selama ini telah kau janjikan padaku. Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani, ya Allah, aku mohon pertolonganmu yang telah kau janjikan padaku. Allahumma inni anshuduka ahdak wa wa'dak, ya Allah, aku mohon seluruh janji-janjimu padaku. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Bakar yasubbuh wa yusalli. Abu Bakar senantiasa nempel Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghiburnya. Dia mendatangi As-Siddiq nih radhiyallahu anhu, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaltazimu. Dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u rabbah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu tinggi mengangkat tangannya sehingga terjatuh rida, yakni mantel luar terjatuh. Abu Bakar pun mengambilnya dan memakaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Abshir ya Rasulullah, ya Rasulullah, kabar baik, insyaallah kabar baik. Ba'du munashadatika rabbak." Jangan begini banget, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yunjizannallahu ma wa'adak, pasti Allah akan tepati bagimu apa yang dijanjikannya padamu. Allahu Akbar. Abu Bakar nguatin hati Rasulullah. Level imannya di mana? Siapa yang menyaingi level iman para nabi dan rasul? Nggak ada. Dan Abu Bakar ini As-Siddiq. Kalau seluruh manusia dibikin level keimanannya, para nabi dan rasul duluan. Habis para nabi dan rasul, baru Abu Bakar. Abu Bakar nih, manusia paling mulia setelah para nabi dan rasul. Nggak boleh Hawariyun, nggak boleh umat-umat. Nggak, harus Abu Bakar. Tapi tetap di bawah nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam, yang anda tangkap dari sini, bahkan Rasul tahu Allah pasti akan memenuhi janjinya. Apakah Rasul pernah ragu? Nggak pernah. Rasul tahu. Tapi sometimes kita perlu affirmation dari orang untuk menyampaikan kepada kita nilai-nilai yang kita udah tahu. Untuk menguatkan hati kita, menyegarkan kembali keyakinan kita. Sometimes kita butuh itu. Tidakkah kita lihat Abu Bakar memberikan affirmation itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'du munasadatika rabbik ya Rasulullah, ya Rasulullah, kurangilah sedikit, tenanglah. Demi Allah, Allah pasti akan memenuhi bagimu apa yang dijanjikannya. Apa Rasul ragu? Tidak sama sekali. Tapi kita butuh mendengar itu dari orang-orang terbaik yang ada di sekitar kita. Kita butuh mendengarkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, kalaupun tentang hal-hal yang katakan kita udah tahu. Kita butuh itu dari lingkungan sosial yang baik. Ya? Nah, pada saat itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala tadi turunkan sakinah, turunkan ketenangan jiwa ke barisan para kaum muslimin. Fa'anzalal matar, Allah pun menurunkan hujan. Fa'anzalal matar liyutahhiral mu'minin wa liyuthabbita aqdam al-mu'minin. Yang dengan itu Allah sucikan para kaum mukminin dan kemudian Allah teguhkan kaki para kaum mukminin sehingga tidak goyah. Tapi matar tersebut, hujan tersebut justru membuat kaki para kaum musyrikin tergelincir.
Tapi bagi para kaum mukminin, hujan tersebut yang membasahi tanah justru menguatkan kaki mereka, membuat mereka nggak kepleset. Tapi hujan yang sama, al-matar wahid, hujannya hujan yang sama. Tapi hujan tersebut, efeknya bagi kaum musyrikin justru membuat mereka goyah, kaki mereka goyah. Ya? Pada malam itu, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, yanzur ila sahatil ma'rakah. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya mulai Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat medan peperangan. Yanzur ila sahatil ma'rakah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yushir biyadi. Rasul menunjuk dengan tangannya. Hadza Anas bin Malik cerita radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim rahimahullah. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Hadza masra' Utbah, hadza masra' Syaibah, hadza masra' Walid, hadza masra' Abu Jahal." Rasul menunjuk dengan tangannya, ini tempat matinya Utbah, ini tempat matinya Syaibah, ini tempat matinya Walid, ini tempat matinya Abu Jahal. Rasul menunjuk dengan tangannya langsung. Padahal peperangan belum terjadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Nah, kemudian ikhwati rahimakumullah, di pagi hari itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai merapihkan barisan kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam merapihkan barisan-barisan kaum muslimin sebelum jihad, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam merapihkan barisan kaum muslimin sebelum salat. Dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la tusawwuna baina sufufikum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Rapihkanlah barisan-barisan kalian di dalam salat, atau Allah akan cerai-beraikan hati kalian. Lihat betapa rapihnya barisan salat di antara sebab bersatunya hati para kaum muslimin, dan berpecah belahnya barisan salat adalah di antara sebab terpecah belahnya hati para kaum muslimin. Tidakkah kita lihat sebagian kaum muslimin jijik untuk menempelkan kakinya atau pundaknya kepada muslim yang lain, sehingga ketika kita terapkan sunnah tersebut untuk merapatkan barisan, dia tarik lagi, begitu. Dan sebagian kaum muslimin kadang kurang bijak juga, yang baru ngaji biasanya. Udah dia tarik, dipepet lagi, pepet lagi, lama-lama split dia tuh. Mau digeser nggak bisa, kayak gunung Uhud lagi. Biarin, udah tempel dia nggak mau, jangan kejar, udah biarin. Nih, jangan tempel lagi. Walhasil kita split ntar sholatnya, bro. Hah? Udah biarin, kalau dia nggak mau nempel, nggak mau merapihkan barisan, urusan dia. Kau telah menjalankan kewajibanmu. Nabi SAW merapihkan barisan kaum muslimin. Dan kemudian ada kisah indah. Banyak diriwayatkan, diantaranya diriwayat Ibnu Ishaq, mursal, tapi dia memiliki jalur yang menguatkan, diriwayat Ahmad juga. Ada seorang sahabat, Zaki, dia cerdas, smart nih sahabat, cerdas. Namanya Sawad Ibnu Ghuzayyah. Ketika di baris tersebut, Sawad Ibnu Ghuzayyah sengaja fatah qamisah, dia membuka bajunya dan kemudian tidak rapih barisannya, dia maju dikit di antara barisan kaum muslimin. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam merapihkan barisan kaum muslimin dengan tongkatnya. Mundur, maju, begitu kan? Oke? Ini Sawad sengaja muncul sedikit dengan perutnya dan dia membuka bajunya sengaja. Terbuka jadi bajunya dan dia muncul sedikit. Dan Rasul pun akhirnya mendorong ya, maksudnya agar dia kembali masuk ke dalam barisan yang lurus. Dan ketika didorong, kemudian dia diving. Allah, auja'tani ya Rasulullah. Aduh, kau telah menyakitiku ya Rasulullah. Diving ya nih. Apa diving nih? Diving, oke? Pura-pura. Allah, auja'tani ya Rasulullah. Kau menyakitiku ya Rasulullah, kau menyakitiku. Malak ya Sawad. Laqad auja'tani wallah ya Rasulullah. Kau sungguh telah menyakitiku ya Rasulullah. Sahabat kesel kan melihatnya. Aduh, nih orang berani gila. Dia pengen diinjak-injak kan katanya. Enggak Rasulullah. Iqtas minni. Dikasih tongkatnya. Kalau gitu balas aku. Kata sahabat, la innama ana kuntu kashifan an batni. Aku tadi buka bajuku, enggak kena baju. Begitu noh. Akhirnya dia suruh Rasul buka bajunya biar dia membalasnya.
Dan ketika Rasul membuka bajunya, fankabba biwajhi ala batnir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia langsung memeluk perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya, "Malladhi hamalaka ala hadha ya Sawad?" Apa yang kau lakukan ya Sawad? Apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, qad hadar ma tara. Ya Rasulullah, kondisinya sekarang kau telah lihat ya Rasulullah. Kaum Quraisy dengan seluruh kekuatannya siap berperang dengan kita. Wa ana arju asyahadah, dan aku sungguh berharap kematian syahid kali ini. Wa ana urid an yakuna ahdi ma'ak an yalmasa jildi jildaka ya Rasulullah. Dan aku mau ya Rasulullah, akhir pertemuanku denganmu agar kulitku bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Allahu Akbar. Betapa cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka siap korbankan jiwa dan raganya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, diriwayatkan Imam Zahabi rahimahullah bahwasanya sebelum peperangan, ketika dua pasukan telah berhadap-hadapan, Abu Jahal mendatangi seseorang yang bernama Amir al-Hadrami, alladzi qutila akhuhu Amr al-Hadrami. Amir ini abangnya kebunuh waktu itu, oleh pasukan kaum muslimin. Nah, Abu Jahal mendatangi Amir ini dan dia berkata kepada Amir, "Hadza tha'ruka barizan qum fahayyij an-nas." Noh, tuh lihat, dendammu telah datang. Ini saatnya bagimu untuk membalaskan dendam saudaramu yang terbunuh sebelumnya. Ada sebuah gesekan dan konflik yang terjadi sehingga terbunuhlah abangnya Amir ini, namanya Amr. Ya, Nuh, lihat orang-orang yang membunuh abangmu nih udah datang. Hayyi jennas, maka bangkitlah kau, gerakkan para manusia, provokasi mereka untuk berperang habis-habisan bersama pasukan Muhammad. Akhirnya qam fakashafa rasah au istah. Akhirnya dia pun berdiri bangkit menghadapi para kaum muslimin dari jauh. Kashafa istah. Dia buka kemaluannya untuk ngeledekin kaum muslimin. Lihat kesombongan. Dia mencela kaum muslimin dan memprovokasinya dengan itu. Ya. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum muslimin, lihat sebelum perang Nabi berkata, "La tabda'uhum qabla an yabda'ukum." Jangan kalian serang duluan sebelum mereka menyerang. "Wa la tushhiru as-suyuf hatta yaqtaribu minkum." Dan jangan kalian cabut dulu pedang sampai mereka mendekat kepada kalian. Wa idza mabtada'u fil iqtirab, dan apabila mereka mulai bergerak mendekati kalian, fabda'uhum binabl. Mulai serang dengan tombak-tombak dan panah. Lihat taktik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taqtaribu minhum hatta yaqtaribu minkum. Dan jangan kalian bergerak maju mendekati mereka sehingga mereka dulu yang sampai dekat kalian baru kalian serang. Akhirnya datanglah seorang dari kaum musyrikin yang udah nggak tahan haus. Mereka mendatangi dia mendatangi tempat air punya kaum muslimin dan kemudian meminum darinya. Para sahabat pun menahannya dan yadrobuna memukulinya. Ya. Falamma tawajaha al-jayshan bada'u bil mubarazah. Ketika dua pasukan ini hadap-hadapan, mereka mulai dengan mubarazah. Mubarazah ini perang tanding dulu, one by one, sebelum mulai perang semuanya. Nah, ini ada mubarazah namanya. Ya. Taqaddama thalatha kibar, majulah 3 orang senior dari kaum musyrikin. Ya. Majulah Utbah, Syaibah, ini keduanya anaknya Rabi'ah, dan Walid ibnu Utbah. 3 orang tersebut, Utbah, Syaibah, dan anaknya Utbah yang bernama Walid. Tayyib. Padahal Utbah ini fi asna al-masir, di dalam perjalanan kaum musyrikin kemarin sebelum perang, dia sempat dapat hikmah. Dia berkata nih kepada para kaum musyrikin. Okay? Dia berkata, "Limadza naqtul Muhammadan?" Kenapa kita mesti membunuh, memerangi Muhammad?
wa hizbah. Kenapa kita mesti memerangi kelompoknya? Haula minna wa nahnu minhu. Mereka ini masih saudara kita, kita juga saudara dia. Kita bagian satu sama lain. Wallahi in qatalnahum, demi Allah kalau kita bunuh mereka, fala yazalu minna yalqa qaribahu wa nasabah. Kita masih tetap ketemu kerabatnya, ketemu nasabnya di Mekah. Ya ini keluarganya yang kita temui kan, nggak enak gitu. Fala yatiqu an yanzur fi wajhi, maka kita nggak mampulah ngelihat wajah saudaranya nanti di Mekah kalau kita membunuh Muhammad dan golongannya ini. Khallu baina Muhammad wal Arab, biarkan saja deh sudah, biar Muhammad menghadapi para orang-orang Arab. Fa in tansaru alaihi faqad kafaukum amrah. Apabila orang-orang Arab dapat memusnahkan Muhammad dan para pasukannya, maka mereka telah menjalankan tugas kali ini. Ini ente nggak usah repot-repot lagi, udah beres Muhammad sama orang-orang Arab. Fa in lam yakun, tapi kalau ternyata tidak, ternyata Muhammad dapat menaklukkan Arab, fa'izzu Muhammad huwa izzukum, maka toh keagungan dan kemuliaan Muhammad adalah keagungan dan kemuliaan kalian kaumnya. Tuh, hikmah gak? Hikmah udah dapat, tapi qadarullah emang kudu perang. Qadarullah emang gak mau didengerin. Ya? Akhirnya Utbah ini diantara yang maju dari mubariz kaum musyrikin, dari orang yang menawarkan diri untuk perang tanding dari golongan kaum musyrikin. Nah, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qum ya Ubaid, qum ya Hamzah, qum ya Ali." Bangun Ubaid, bangun Hamzah, bangun Ali. Nah, tiga-tiganya masih kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ dapat kita lihat betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpan keluarganya di belakang dan membiarkan kaumnya duluan. Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam sama, mengorbankan juga keluarganya dan mempertaruhkan apa yang dia punya untuk agama ini. Ya. Faqatala Hamzah wa Ali mubarizaihima. Nah, Hamzah dan Ali ketika bertarung dengan mudah dapat menjatuhkan musuhnya. Tapi Ubaid ini yang paling muda di antara mereka dan akhirnya dia kalah dan sempat terluka parah sehingga Hamzah dan Ali pun datang kemudian membunuh orang yang bertarung dengan Ubaid ini. Memang boleh begitu. Yang menang masih hidup, ngeroyok yang masih hidup dari golongan musuh. Di dalam perang tanding boleh begitu memang. Ya? Akhirnya Hamzah dan Ali membawa Ubaid yang dalam keadaan terluka ini kembali ke barisan kaum musyrikin. Kemudian dia sakit sebulan, setelah itu meninggal dunia. Radhiyallahu anhu. Ya? Kemudian ikhwati rahimakumullah, kaum musyrikin pun mulai bergerak akhirnya. Mulai bergerak, mereka menghampiri barisan kaum muslimin. Dan kemudian kaum muslimin pun mulai menyambut mereka bin nibal, dengan tombak-tombak yang mereka lemparkan. Hatta qtarabu, sehingga para kaum musyrikin mendekati, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa' yadayhi ila sama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang terus mengangkat tangannya ke langit. Yad'u rabbah, terus dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yabtahil, dan dia bersimpuh memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asabahu ighfa'ah fi wasatil ma'rakah. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam ighfa'. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba hilang kesadarannya di tengah peperangan yang sedang tegang ini, tiba-tiba Nabi hilang kesadarannya. Kalau gitu berarti Nabi lagi dapat wahyu. Lagi wahyu turun. Dia bukan nggak sadar, tapi nggak juga dalam keadaan gini. Di alam tengah dibawa oleh Jibril, disampaikan kepadanya kabar. Nah, tiba-tiba terjadi itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah ketegangan peperangan ini. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan sejenak. Thumman tabah, kemudian gak lama langsung terbangun Nabi SAW, fakharaj yakfiz, kemudian Nabi pun lompat dan keluar dari tendanya, wa yaqul, dan dia berteriak, abshir ya Abu Bakar, ambillah kabar gembira ini wahai Abu Bakar, hadza Jibril ala thanayahu naqa, laqad ja'al madad. Ini Jibril turun, dia membawa senjatanya, sungguh telah turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'at malaikatullah, hadza Jibril akhidhan bi'anan farsi. Tidakkah kau lihat itu Jibril mengendarai kudanya? Turun bantuan dari langit untuk barisan para kaum musyrikin. Alaihi adatul harb. Para malaikat tersebut membawa alat-alat perangnya. Allahu akbar. Akhadhatil ma'rakah
hadzan jadidan. Akhirnya yang tadinya kaum muslimin tertekan, mulai tekanan peperangan ini berubah. Mulai mereka dengan mudah dapat memukul balik para kaum musyrikin. Kan rajulan minal ashab yarfa' sayfah. Terdapat seseorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yarfa' sayfah. Yurid ay yadrib unuq, dia mau nyabat leher musuhnya nih musyrik. Tiba-tiba belum dia sabat, tahu-tahu tarasa, tahu-tahu terbang kepalanya. Kok terbang sendiri palanya? Begitu lah. Di antara mereka ada yang bilang, katanya, aku mau memukul tangannya si fulan, tiba-tiba tiba-tiba terbang tangannya, terbang sendiri. Ya, ini disikat sama malaikat yang hadir di sana. Ya. Hatta innal Abbas, bahkan Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu masih di barisan kaum musyrikin. Asarahu ahadul muslimin. Dia ditangkap, dikalahkan dan ditangkap oleh salah seorang kaum muslimin. Dibawa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas nih pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abbas ibnu Abdul Muttalib. Cuman waktu itu masih belum masuk Islam. Nanti masuk Islam. Ya. Dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bilang, ini sahabat yang bawa, ya Rasulullah, asartu ammak. Ya Rasulullah, nih aku berhasil menyandera pamanmu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya am, nih, wahai pamanku, al-am walid, sesungguhnya paman adalah bapak. Anta walidi ba'da abi, engkau adalah ayahku sepeninggal bapakku. Kata dia. Tapi ini Abbas berkata, la wallahi ya Muhammad, tidak demi Allah ya Muhammad, kata dia. Ini orang kayak gini kagak pantas nyandera gue, nggak bisa, dia nggak bakalan mampu nyandera gue. Begitu. Laisa lahu taqah, dia nggak bakalan kuat mengalahkanku dan menangkapku. Kata. Faman asarok idzan, lalu siapa yang menyanderamu tadi, yang mengalahkanmu dan menyanderamu? Kata, ra'aitu rajulan ajlah ahsanan nas, aku lihat tadi orang, adalah lelaki mengkilap banget. Di antara manusia paling tampan yang aku pernah lihat. Fama ra'aituhu bainan nas al'an. Sekarang kok enggak ada nih yang cari itu orang mana. Begitu dong. Gitu. Ya? Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, asarakal malak. Asara al-malak. Dia berkata kepada sahabat yang menangkap Abbas ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, faqad asarahu malakun karim. Lak, sungguh malaikat yang mulia telah menyanderakan Abbas untukmu. Gitu. Kemudian ja'a sahabi wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian seorang sahabat pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ra'aitu rajulan 'ala faras abyad min sifatihi kadza wa kadza. Aku kok tadi melihat ada seorang lelaki menunggangi kuda yang sangat putih, sifatnya demikian, digambarkan keagungannya orang dan ketampanannya dan lain-lain. Tapi kok nggak ada sekarang ini itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza min madad as-sama' ats-tsalitsah." Itu bantuan yang datang dari langit lapisan ketiga. Dari langit lapisan ketiga. Yang malaikat adalah para penduduk langit. Dan langit ada 7 lapis. Setiap lapis ada penduduknya. Ada para malaikat yang mereka hidupnya di lapisan 1. Ada yang lapisan 2. Ada yang lapisan 3. Sampai langit ketiga turun membantu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berakhir peperangan tersebut. Ya'sar as-sahabah sab'un wa yaqtulun sab'in. Ada Uqashah ibn Mihsan al-Asadi. Uqashah ibn Mihsan al-Asadi di dalam peperangan tersebut diceritakan di dalam kitab-kitab sirah. Patah pedangnya. Patah pedangnya nih. Dan kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya sebatang ud. Ud yani kayu, dikasih kayu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nih, perang pakai ini, gitu. Namun ketika diambil sama Uqashah ini, tiba-tiba kayu tersebut berubah menjadi pedang yang putih, mengkilap dan kuat luar biasa, dan dengan itu dia banyak menjatuhkan para kaum musyrikin. Pedang tersebut terus bertahan pada Uqashah, disimpan oleh Uqashah radhiyallahu anhu sampai akhirnya Uqashah terbunuh di perang Riddah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi kaum yang murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perang Badar tersebut para sahabat berhasil membunuh 70 orang dari kaum musyrikin dan berhasil menyandera 70 orang dari kaum musyrikin. Ya. Dan pada saat itu Nabi SAW memerintahkan Ali, dan Nabi SAW juga beberapa kali mengambil tibnah minal ard. Seringkali Nabi SAW
mengambil pasir dari tanah dan kemudian melemparkannya sejadinya begitu dan berkata syahatil wujuh. Nah, tidaklah seorang musyrik pun kecuali pasti kena debu itu di matanya. Dan Nabi SAW di barisan paling belakang. Ya. Kemudian ikhwatul rahimakumullah, Abu Jahal pada saat itu berada di tengah para kaum musyrikin. Kaum musyrikin melindungi Abu Jahal dengan perlindungan yang luar biasa sehingga mereka berkata, "Wallah, la yakhlus li Abil Hakam abadan wa nahnu ahya." Demi Allah, jangan sampai Abu Jahal terluka sama sekali. Dan kita sementara kita masih hidup, jangan sampai Abu Jahal terluka. Karena emang yang membawa mereka adalah Abu Jahal dari Quraisy, ya. Tapi datanglah kemudian, nah ini diriwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah, kisahnya dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Datanglah dua orang remaja. Abdurrahman ibn Auf melihat dirinya berada di antara dua orang remaja ini, bocah. Yang satu namanya Mu'adz, yang satu namanya Mu'awwadz. Ingat tuh nama? Oke? Pertamanya di riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Abdurrahman ibn Auf bilang, aduh, aku di antara bocah lagi. Enggak deh, mendingan gue sendiri. Karena di dalam peperangan saling melindungi. Dia khasyid ala nafsi, aku khawatir keselamatanku kalau aku berada di antara bocah ini siapa yang melindungiku? Karena kita kan saling jaga punggung. Tapi kalau di antara bocah, waduh, nggak kejaga nih, gitu. Dia sempat begitu. Tapi kemudian Mu'adz dan Mu'awwadz ini menghampiri Rasulullah, menghampiri Abdurrahman ibn Auf, dan dia bertanya kepada Abdurrahman ibn Auf. Pertama Mu'adz menghampiri Abdurrahman ibn Auf. Dia berkata, ya Om, begitu. Ya Om, begitu. Om, begitu. Aina Abu Jahal? Yang mana yang namanya Abu Jahal, yang mana ya? Oh, berarti dia Ansar. Nggak tahu Abu Jahal. Abdurrahman berkata, ya ibna akhi wa ma tasna' bih? Wahai keponakanku, gitu. Emang mau ngapain kau? Ya? Fakan Abu Jahal fi mithl al-jarjah. Dan Abu Jahal posisinya pada saat itu kayak benar-benar dibentengin. Ada sel ngejaganya. Falamman kasyaf, dan ketika kebuka penjagaannya sedikit, Abdurrahman berkata, huwa hadha sahibukum. No. Orangnya yang no. Begitu. Okay? Nggak lama tahu-tahu datang lagi yang satunya. Mu'awwadz. Ya Om. Ini Abu Jahal. Yang mana yang namanya Abu Jahal? Begitu no. Dia. Wa anta kaman. Lu lagi nih. Tong. Ngapain emang? Sami'tu annahu yasubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar dia suka mencela-cela Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'zi, dan dia suka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. La in ra'aitu la uljimannahu bisayfi. Kalau aku lihat dia, gua bacok pakai pedang gua. Gitu no. Alay, bro. Segitu belanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita? Di mana posisi kita dalam membela Rasul sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya Abdurrahman ibn Auf ngasih unjuk. No. Orangnya yang itu tuh. No. Oke? Fatara, tiba-tiba nih anak berdua kayak terbang lari menembus barisan yang menjaga Abu Jahal. Nah, kemudian ikhwatu rahimakumullah, Mu'adz bercerita nih. Mu'adz ibn Amr nih yang menyerang Abu Jahal bercerita. Setelah mereka memberesin Abu Jahal, mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membanggakan dirinya. Qataltu Abu Jahal ya Rasulullah. Kata Mu'adz, kata Mu'awwadz, la bal ana qataltuhu ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah, ana yang ngebunuh. Gitu. Aku telah membunuh Abu Jahal ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah, ana yang ngebunuh. Dua-duanya ngadu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, hal masahtuma sayfaikum? Udah dilap belum pedangnya? Belum ya Rasulullah. Hari ini coba lihat pedangnya. Dilihat pedangnya sama Rasul. Anta qatalta, kau telah membunuhnya. Yang satunya, anta qatalta, kau telah membunuhnya juga. Nah, nanti bisa kita temukan dengan hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang ngabisin Abu Jahal. Nanti ada ceritanya. Zain? Nah, Mu'adz ini bercerita, Mu'adz ibn Amr ini, wallah laqad darabtuh, demi Allah aku telah menghantam Abu Jahal. Kemudian fa'atruk fakhidahu fama ashbahaha illa bin nawa tahta raha ay tarat saqahu ba'idan. Dihajar kakinya, pahanya sama Mu'adz. Pahanya Abu Jahal terus terbang nih, kaki sama pahanya terbang jauh. Dihajar sama Mu'adz, pahanya Abu Jahal nih.
Oke? Habis begitu, hamala alayya Ikrimah. Ada Ikrimah lari menghampiriku dan menyerangku. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal radhiyallahu anhu. Awas, nanti masuk Islam. Nanti masuk Islam. Cuman waktu itu masih di barisan kaum musyrikin. Kemudian fadarabani fa'attam yadi. Kemudian dia menghantam tanganku sehingga tanganku terputus, tapi masih nyangkut. Bijildah kanat hunalik. Masih nyangkut nih, tangannya udah putus tapi masih nyangkut karena ada kulit. Kebayang sakitnya. Namun dia terus berperang. Falamma ad'abtu, dan ketika aku pegel nih tangan, ja'altuha tahta qadami, aku taruh nih tangan di bawah, kemudian aku injak, fa'atantu, kemudian aku pelintir, putus, dan kemudian aku kembali lagi ke peperangan. Bocah lepas tangannya. Demi ngebela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih segitunya, bro. Zaman salaf kita belain Rasul apaan? Wala kita belain sunnahnya. Bid'ah kita minder, ikutan malah. Merbanin jiwa ke raga ke dana ke apapun yang kita bela untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita korbanin untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umar ibn Abdul Aziz, ini zamannya di tabi'in. Satu hari dihadapkan kepadanya beberapa bocah-bocah. Dihadapkan kepada Umar ibn Abdul Aziz. Kenapa? Kenapa dia bocah? Innahum qatalu syaikhan. Mereka telah membunuh seorang aki-aki. Begitu. Zain. Akhirnya ditanya sama Umar Abdul Aziz. Bocah anak kecil. Ini 5, 7 tahun. 5 qataltumuh. Kenapa kalian membunuh kakek-kakek itu? Ya Amirul Mukminin, Syekh, tu aki-aki kalau lewat, melihat kami bermain, seringkali dia muak, marah, dan memaki-maki kami. Kemudian dia memaki-maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami mendengar, kami nggak kuat ya Syekh. Kami ambil kayu batu yang ada dan kita pukulin dia, dia lewat ya Amirul Mukminin. Matinya aki-aki digebukin bocah. Umar bin Abdul Aziz bilang, syuf. Alhamdulillah. Aku masih hidup di zaman yang dimana bahkan anak-anak kecil berani membunuh demi membela kehormatan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Demi membela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas cerita di Madinah radhiyallahu anhu. Pagi-pagi dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jasad seorang wanita. Jasad seorang wanita. Udah matinya ada luka, dibunuh. Oke? Dan kemudian akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan penduduk Madinah dan dia berkata, "Anshudu billahi rajulan qatalat hadhil mar'ah." Aku seru dengan nama Allah, siapapun yang membunuh nih wanita, berdiri, ngaku. Sahabat digituin nggak ada yang berani bohong, bro. Kan mereka nggak ngaku, wahyu turun ngasih tauin Rasul, percuma bohong. Iya gak? Kayak Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam malam-malam tiba-tiba keluar kamarnya. Fa'asabatnil ghirah. Tiba-tiba aku jealous. Wah, ke rumah yang lain nih, gitu. Pas lagi jatahnya. Kemudian dia mengikutinya di kegelapan malam, ternyata Rasul ke Baqi'. Kuburan Baqi'. Kemudian dia berdoa, sholat dan berdoa di situ. Dan kemudian ketika kembali Rasul ke kamar, Ummul Mukminin melihat dan dia lari duluan kembali dan tidur. Nah kemudian ketika Rasul SAW masuk pun, Rasul kan yusallim tasliman, yusmi'al yaqdhan, walam yuqiz an-naim. Gaya Rasul, kalau salam, dia membuat orang yang masih bangun dengar, tapi nggak bikin bangun orang yang udah tidur. Rasul salam dengan salamnya, kemudian tidur di samping Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dilihat, dadanya punggungnya ngos-ngosan. Kirain tidur nih. Nabi ke Aisyah. Neng teh kunaon? Apa yang terjadi denganmu ya Aisyah? Ummul Mukminin Aisyah berkata, enggak, cewek. Enggak, kata. Akhirnya Rasul berkata, akhbirini aw la yukhbirannani al-latiful khabir. Ayo, kasih tahuin enggak? Atau zat yang maha lembut lagi maha mengetahui yang akan mengkhabarkannya padaku. Siapa yang berani bohong? Akhirnya dia mengaku, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengaku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal,
Dikumpulkan penduduk Madinah dan Rasul berkata, aku seru dengan nama Allah. Siapa yang membunuh wanita ini? Berdiri ngaku. Faqam syekh kabir a'ma yatazalzal. Berdirilah seorang kakek-kakek tua, buta, dan dia bergetar mengaku, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Jadi di sidang Rasul, kenapa kau membunuhnya? Syuf, ungkapan lelaki. Innaha kanat zaujati, sesungguhnya wanita itu adalah istriku. Syuf. Begitu aku mencintainya, begitu sabar dia melayaniku. Tuh lihat, kakek-kakek tua, buta, dapat istri begini, anugerah gak? Wali min hawalad, dan aku punya 2 anak darinya. Bagaikan lu'lu'ah, dua anak ini bagaikan permata bagi hatiku ya Rasulullah. Walakinnaha kanat tasubbuk, tapi dia seringkali mencela-celamu ya Rasulullah. Wa tajtumuk, dan menghina-hinamu. Sudah aku ingkari berulang-ulang jangan, tapi dia nggak berhenti, nggak kunjung berhenti menghinamu. Suatu malam dia menghinamu dan mencercamu dan aku nggak tahan, sehingga ketika dia tidur, aku tutup dia dan kemudian aku bunuh. Setelah mengatakan gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nashhadu idzan anna damaha hadar." Kalau gitu kita bersaksi bahwa darah wanita ini emang hadar, yakni sia-sia, yakni emang layak ditumpahkan. Nanti ada kaidah fikih nih untuk yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas jangan dipraktekin juga, ntar dulu. Tadi kata ngaji di mana lo, main bunuh aja orang. No, Cilandak, Baitussalam, sama Siriat. Habis gue gara-gara lo. Jangan, gak usah tambahin masalah gue. Udah banyak masalah gue. Nah. Oke? Jangan langsung diterapkan. Ini nanti ada penjelasan fikihnya panjang, Anda jelaskan nanti. Di lain waktu tentang hak Nabi atas umatnya. Maksudnya? Ala kulli hal, akhirnya Mu'adz dan Mu'awwadz berhasil membunuh Abu Jahal. Tapi di riwayat lain Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mendatangi Abu Jahal dan dia sedang berada dalam syakaratul maut. Berada dalam keadaan syakaratul maut. Ibnu Mas'ud pun radhiyallahu anhu mendatangi Abu Jahal. Ibnu Mas'ud mendatangi Abu Jahal. Yadha' rijlaihi ala safhat unuki. Ibnu Mas'ud menaruh kakinya di leher Abu Jahal pada saat itu. Dan Abu Jahal pun berkata bikibriyaih, dengan ketakaburannya, dengan kesombongannya, lau anna ghaira akarin qatarani. Duh, andai saja yang membunuhku bukan seorang budak, bukan seorang buruh gembala. Yani Ibnu Mas'ud suka diupahin orang suruh gembala kambing. Ini akar, namanya akar. Lau anna ghair akarin qatalani. Andai saja yang ngebunuhku bukan yang kayak gini. Yang ini terhina karena dibunuh sama yang kayak gini. Akhirnya Ibnu Mas'ud pun berkata kepadanya, ya, ala tara anna Allah qad akhzak ya adu Allah. Tidakkah kau lihat bahwasanya Allah telah menghinakanmu wahai musuh Allah? Abu Jahal pun berkata, wa hal illa rajulan minal Arab qataltumuh. Gimana pun, bukankah cuma seorang aja dari orang Arab yang kau bunuh? Gitu. Ya ini kau cuma membunuh seorang gimana pun. Lihat masih sombong dengan kondisinya yang udah begitu masih sombong. Ya ini you got nothing. Seolah-olah mau ngomong begitu. You got nothing. Ya, berkata kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Akhirnya Yas'ad Abdullah fauqa sadrih, akhirnya sengaja Abdullah naikin dan dia berdiri di atas dadanya Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal berkata kepada Ibnu Mas'ud ni, laqad irtaqaita murtaqan sa'ban ya ruwai'il ghanam. Sungguh kau telah menaiki tempat yang kurang ajar wahai penggembala kambing. Yani tidaklah engkau, tidak ayahmu, tidak kakekmu bisa menempati tempat itu. Yani menginjak dadaku begini. Akhirnya ketika dia berbicara demikian, Hazza Ibnu Mas'ud ra'sah, disembelih lehernya sama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa zahaba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Ibnu Mas'ud menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, laqad qataltu ya Rasulullah Abu Jahal. Ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahul ladzi la ilaha illa ghairuh. Kata Ibnu Mas'ud, Wallahil ladzi la ilaha ghairuh, laqad qataltu Abu Jahal. Rasul bertanya,
Beneran demi Allah yang tiada Tuhan lain selainnya kau telah membunuh Abu Jahal? Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah yang tiada Tuhan lain yang berhak disembah selainnya, aku telah bunuh Abu Jahal. Sampai 3 kali begitu Nabi nanya, sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ibnu Mas'ud membawa, fal tanzur, yuk kita lihat deh jasadnya biar puas. Demikianlah kira-kira global berjalan ya. Perang Badar yang merupakan kekalahan telak bagi para kaum musyrikin. Dan kemenangan yang Allah berikan kepada para kaum muslimin. Betapa kita kaum muslimin meyakini bahwa sungguh kemenangan tidak pada kekuatan. Kemenangan tidak pada jumlah. Kemenangan tidak pada senjata. Ini banyak terbukti di dalam sejarah kaum muslimin. Di dalam perang Badar ini, di mana 317 kaum muslimin melawan 1000 lebih kaum musyrikin. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan kaum muslimin. Karena kemenangan hakikatnya dari Allah. Bukan dari bumi. Kemudian di perang Qadisiyah, 30.000 kaum muslimin menghadapi 150.000 Persia. Namun kaum muslimin mendapatkan kemenangan gilang gemilang. Sampai Persia tumbang, runtuh sampai akar-akarnya. Kemudian di perang melawan Romawi Yarmuk, 250.000 kufar Nasara melawan 35.000 kaum muslimin yang dipimpin Khalid ibn Walid, Abu Ubaidah ibn Jarrah dan lain-lain. Dengan mudah kaum muslimin dapat mengalahkan mereka. Hal-hal yang di luar hitungan matematis manusia, hal-hal yang di luar hitungan-hitungan duniawi, semuanya kehendak dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemenangan adalah bagi mereka yang meyakini bahwa hanya hal tersebut datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa manusia tak berperan sama sekali di dalam hal itu. Karena hakikatnya la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi SAW pun mengumpulkan bersama para kaum muslimin, mengumpulkan jasad-jasad para kaum musyrikin yang terbunuh. Terdapat 70 orang yang terbunuh dari kaum musyrikin dan 70 tersandera. Ya. Kubiru fil qalib. Akhirnya mereka membuat sebuah lubang yang besar dan kemudian memasukkan semua jasad kaum musyrikin di sana, di satu lubang, wa uzilu fiha turab, dan kemudian mulai menguburnya di sana. Ya, di satu lubang. Kan min adatil Arab, di antara tradisi bangsa Arab nih, habis perang, mereka nggak langsung pergi pulang, terutama kalau habis menang. Mereka nge-camp dulu di situ 3 hari, hatta yabutha al-khabar wan nasr ila al-Arab. Sehingga kabar kemenangan ini menyebar dulu kepada bangsa Arab 3 hari. Jangan dulu pulang di situ nge-camp. Gitu. Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para kaum muslimin pada saat itu. Wa ba'da 3 ayyam, setelah 3 hari itu, adu ilal Madinah, barulah mereka kembali ke Madinah. Tapi qabla rahil, tapi sebelum mereka berangkat pergi pulang ke Madinah, waqafa an-nabiy qalilan inda al-qabr. Nabi pun menghampiri kuburan para kaum musyrikin. Oke? Di hadapan kuburan kaum musyrikin tersebut pun Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Jahal, wahai Abu Jahal, ala tatamanna in kunta ta'ian lillah wa rasulih. Tidakkah kau sekarang berharap andai saja kau mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya Utbah, ya Syaibah, ya Walid. Yani Rasul berkata kepada para kaum musyrikin yang telah terbunuh dan dikubur di situ. Yani, tidakkah kalian menyesal sekarang mengambil sikap yang kalian ambil selama hidup? Begitu. Ya. Faja'a Umar. Akhirnya Umar datang. Yani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal. Umar berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunadi qauman qad jayyafu. Ya Rasulullah, kau berbicara kepada kaum yang telah mengering mati, yang udah kaku jadi jasad. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, wallahi ma antum bi asma'li minhum lakinnahum la yujibun. Demi Allah, tidaklah kalian lebih dapat mendengarku daripada mereka, tapi mereka nggak bisa nyaut. Tidaklah kalian yang masih pada hidup lebih dapat mendengarku daripada mereka yang udah dikubur. Namun mereka nggak bisa nyaut, nggak bisa jawab. Ya.
Nah kemudian ikhwati rahimakumullah, kita lihat syubhat yang ada di hatinya Abu Jahal. Ya, pentolan kaum musyrikin, di mana dilarutkan, diulur mereka di atas kesyirikan sehingga mereka merasa yakin bahwa mereka berada di atas kebenaran. Abu Jahal ini diriwayatkan ketika berhadapan pasukannya dengan pasukan kaum muslimin, Abu Jahal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sama Allah. Karena tauhid rububiyah masih ada pada mereka. Ingat, tauhid uluhiyah nggak ada. Tauhid rububiyah ada pada mereka. Dia berkata, Allahumma ansuril yaum awsalana lirrahim. Ya Allah, menangkanlah pada hari ini yang paling menyambung silaturahmi di antara kita. Yang di antara barisanku dengan barisan Muhammad, mana yang paling menyambung silaturahmi? Muhammad ini bikin putus silaturahmi. Sahib? Tuduhan yang sama yang dituduhkan kepada mereka yang mengikuti dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahabbana ilaik. Ya Allah, tolonglah di hari ini yang paling kau cintai di antara kami. Pede dia. Allahumma khzilil yawm aqta'ana lirrahim. Ya Allah, hinakanlah hari ini yang paling memutuskan silaturahmi di antara kita. Ini menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para kaum muslimin. Wa abghadana ilaik. Hinakanlah hari ini yang paling kau benci ya Allah. Ya ini di antara kami. Lihat pede dia di atas kesyirikannya dan kekufuran yang betapa syubhat udah mengakar benar di hatinya, sehingga ketika dia memerangi kebenaran, dia mengira dia sedang memerangi kebatilan. Ya? Demikian ikhwati rahimakumullah kira-kira yang dapat kami sampaikan dari sedikit perjalanan perang Badar. Semoga kisah demikian dapat menyirami dan menguatkan keimanan kita semua, dan kemudian membuat kita introspeksi. Sejauh apa pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk agamanya. Kita di satu waktu berharap berada di posisi di surga kelak, di posisi yang sama dengan Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Namun kok begitu jauh pengorbanan kita untuk agama ini, untuk Allah dan untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari contoh yang mereka berikan. Tidaklah kita sanggup mengorbankan hal-hal yang padahal mampu kita korbankan demi agama Allah, demi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mampu mengorbankannya. Janganlah dikata mengorbankan hal-hal yang emang tidak kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hal-hal yang mudah kita korbankan untuk agama kita dari kelebihan yang ada pada kita, waktu, tenaga, dana, apapun itu yang bisa kita korbankan, tidak kita korbankan untuk agama kita. Ya, sementara di waktu yang sama kita berharap untuk berada dengan satu level bersama mereka di surganya. Ya, jauh. Ya. Semoga kisah-kisah ini dan kisah-kisah yang akan datang yang kami bawakan kelak dapat menjadi motivasi bagi kita untuk semakin berkorbanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan tauhidnya, di jalan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan kita takut kehilangan comfort zone kita. Orang ini seringkali nggak mau keluar dari comfort zone-nya. Kalaupun demi itu, akhirnya dia mengalah kepada kesyirikan. Dia mengalah kepada kebid'ahan. Karena apa? Karena takut comfort zone-nya hilang. Kalau mengingkari kesyirikan. Kalau mengingkari kebid'ahan. Lihat, bahkan comfort zone-nya tidak mau dia korbankan demi membela Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa comfort zone-nya apa? Zona nyaman ya. Zona nyaman. Nggak mau ribut. Nggak mau ini. Lihat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk mengorbankan apapun yang bisa kita korbankan di jalannya, ya. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.